Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Hot Ekonomi dan kembali kita lanjutkan dialog kita hari ini tentang jurus baru perkuat ekspor dan saya ingin ke Bu Sinta. Bu Sinta, tadi disampaikan oleh rekan Julieta Telembanua ada beberapa data peringkat negara dalam perdagangan global 2019 tahun lalu. Ini Indonesia berada di peringkat ke-32. Kita kalah dengan Singapura, Vietnam, Thailand dan juga Malaysia. Nah, dari kacamata pelaku usaha ini apa sih yang menyebabkan kita ini nampaknya masih kalah bersaing jauh dengan negara-negara ASEAN lainnya? Ya. Jadi mungkin sebenarnya permasalahan dihadapi di Indonesia kita semua sudah tahu ya. Jadi kita mulai dari bagaimana kita memproduksi barang-barang untuk ekspor juga dari Indonesia. Memang permasalahan utama itu ada di economies of scale ya. Jadi harga kita tuh nggak pernah bisa kompetitif karena kita tidak mempunyai economies of scale. Dan ini bersangkut juga dengan pembenahan daripada supply chain. Jadi saya selalu mengatakan memang PR-nya tuh industrialisasi di Indonesia gitu, karena tentu saja kita tahu 70% daripada produk manufaktur kita itu bahan bakunya masih impor. Gitu. Jadi memang ini yang selalu menjadi kendala bahwa kita nggak bisa kompetitif karena kita tidak ada economies of scale. Juga teknologi, saya rasa sekarang sudah banyak peran teknologi dan inovasi ya, dan ini mungkin yang perlu diperhatikan oleh Indonesia karena produk-produk kita ini masih belum bisa cukup inovatif gitu. Jadi kita masih apalagi terutama UMKM kita ya, ini masih produk-produk yang tidak memiliki masih kurang lah dengan inovasi yang ada. Nah, saya tuh sebenarnya selalu mengatakan kita kalau aspek promosi kita sih mungkin ada ya, tapi kalau kita tidak mulai dengan jenis produk apa saja gitu yang potensi untuk kita bisa ekspor dan kita membenahi produk-produk dalam negeri yang bisa berpotensi ekspor ini akan sulit untuk kita bisa bersaing. Jadi pertama saya rasa kita perlu juga untuk memfasilitasi dari segi pengembangan produk itu sendiri gitu. Bagaimana kita bisa terjadi diversifikasi produk ekspornya, peningkatan standar daripada produknya untuk layak ekspor, kemudian juga bantuan fasilitasi dari segi perizinan dan administrasi. Jadi kalaupun nantinya let's say produknya itu sudah siap gitu ya, sudah ada, ini ada aspek-aspek yang kemudian juga harus diperhatikan. Nah, saya tidak surprise gitu ya kalau melihat angka posisi kita gitu. Memang saya sebenarnya kalau negara-negara seperti Singapura, Thailand ya mereka kan punya fokus-fokus sendiri ya. Contohnya saya selalu mengatakan kalau di Thailand itu mereka kita selalu dapat konotasinya tuh Thailand kan banyak misalnya fokus di otomotif contohnya. Nah, sementara di Indonesia kita selalu mengatakan kita mau ekspor segala macam produk gitu. Jadi we call it kita ini jack of all trades, master of none katanya. Jadi maksudnya kita mencoba segala macam produk pokoknya bisa diekspor gitu. Nah, ini mungkin perlu ada fokus juga gitu di produk-produk yang kita untuk siap ekspor. Yang saya selalu saya katakan adalah yang paling sedih buat saya adalah bahwa kalau kita ketinggalan sama Vietnam, itu yang selalu menjadi buat saya satu hal yang saya nggak bisa terima lah kasarnya. Kenapa? Karena jelas Vietnam sebelumnya kan jauh ketinggalan daripada kita gitu. Nah, ini yang mungkin pembelajaran yang kita juga mesti lihat dari Vietnam, dan saya lihat memang dari aspek mungkin akses pasarnya ya, ini juga mesti difasilitasi oleh pemerintah. Jadi akses pasarnya ini yang juga mungkin salah satu kekuatan Vietnam, bahwa dia memang sekarang ini juga dengan adanya free trade agreement yang sudah dinegosiasi oleh Vietnam, dia sedikit lebih ke depan daripada Indonesia. Walaupun sekarang pemerintah sedang aktif-aktifnya mulai melakukan negosiasi gitu, tapi sudah mulai agak ketinggalan dari Vietnam gitu. Jadi ini mungkin aspek dari hulu ke hilirnya mesti kita perhatikan gitu ya. Ini yang saya rasa sangat penuh tantangan buat Indonesia. Iya, ternyata apa yang disampaikan Bu Sinta ini penjabarannya banyak sekali masalah-masalah yang masih harus kita hadapi, Bu ya. Saya sebelum minta tanggapan dari Pak Hasan, saya minta tanggapan dulu dari Mas Fitra. Mas Fitra, tanggapan Anda terkait dengan posisi Indonesia. Ini tadi disampaikan banyak sekali masalah yang memang harus kita benahi sebelum bisa paling tidak bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya.
Ya, saya sepakat, Mas Andra. Kalau saya diizinkan untuk menghadirkan produk temuan EBRIS yang tadi saya sempat refer juga dalam buku saya Globalization and Productivity in ASEAN, kita itu sebenarnya sudah ketinggalan. Tadi sudah betul sekali disampaikan oleh Bu Sinta. Kita sudah ketinggalan dari Vietnam, kita ketinggalan dari Thailand, kita ketinggalan dari Malaysia, kita ketinggalan dari Filipina. Ya, kalau misalnya kita ranking semua dalam partisipasi kita dalam Global Production Network, ya kita ketinggalan dari negara-negara itu ya. Jadi kalau nggak berhati-hati, negara-negara ASEAN yang kategorinya CLMV, sekarang V sudah diambil, sudah ke atas, ke Vietnam, CLM ya itu bisa jadi akan menyaingi kita. Kemarin saja Myanmar ya, kalau kita hitung dari tingkat produktivitas ya, pertumbuhan produktivitas itu sudah merupakan salah satu yang paling tinggi di ASEAN. Sementara Indonesia itu merupakan salah satu yang paling rendah di ASEAN. Nah, karena kalau kita lihat memang permasalahan mendasar sebagaimana disampaikan Bu Sinta tadi adalah economies of scale. Apa saja produk-produk economies of scale-nya? Kita bicara mengenai dalam hal ini adalah labor cost, ya, productivity. Kita juga bicara di sini trade cost. Di sini kita juga berbicara mengenai infrastructure. Di sini kita juga berbicara mengenai value to weight ratio atau ya nilai tambah dari produk-produk kita. Itu semua yang ketinggalan. Tetapi ya dalam perhitungan saya itu sebenarnya pada masa COVID ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi beberapa minggu yang lalu ya, saya ingat sekali pada tanggal 16 Agustus Pak Jokowi bilang bagaimana kita bisa membajak pandemi ini untuk kepentingan Indonesia. Nah ini sebenarnya kunci adalah di sini karena Mas Andra sudah ada relocation factor dan China factor yang berperan untuk kenaikan ekspor 2 bulan berturut-turut di bulan Juni dan Juli. Ya, meskipun harus turun di bulan Agustus, tapi saya rasa ini trennya akan cukup baik ya ke depan karena ada relocation factor dan juga ada China factor yang berperan untuk ekspor kita, gitu ya. Jadi kita bicara di sini beyond ASEAN, oke, dan itu sangat sepakat saya dengan Permendag 71 2020. Itu adalah bagian bridging, ya, bagian intermediary. Untuk apa? Untuk kemudian menggapai pasar yang lebih besar. Kalau kita sudah terintegrasi di ASEAN, sudah kemudian saling komplementer dan menurut perhitungan dari CIA dari National University of Singapore juga sama. Jadi iklimnya harus lebih kolaboratif. Nah, iklim kolaboratif itu dimunculkan melalui self assessment yang ASEAN Wide ini. Jadi ini yang certification yang ASEAN Wide ini kan salah satu bentuk kolaborasi yang pada akhirnya kita aim higher yaitu beyond ASEAN. Iya, baik. Ini memanfaatkan pandemi ini satu hal yang cukup menarik. Nanti akan kita bahas, tapi saya ingin tanyakan dulu apa yang disampaikan oleh Bu Sinta tadi ke Pak Hasan. Tadi banyak masalah-masalah yang masih harus kita benahi, Pak Hasan, seperti aspek perizinan, kemudian standar produk, dan lain-lain. Ini apa strategi konkret pemerintah untuk bisa mensupport kebijakan dari sertifikasi mandiri ini, Pak Hasan? Ya, Pak Hasan, mohon maaf suaranya itu sepertinya di mute. Oke. Ya, silakan Pak Hasan. Jadi saya harus dipahami bahwa ini kan bagian dari aktivitas ekspor di ujung ya. Yeah. Sertifikasi ini kan betul di ujung. Jadi kalau produknya sudah siap, apalagi berdaya saing, ya sebenarnya ini akan memperlancar. Tapi yang disampaikan Bu Sinta, saya kira itu betul. Makanya kan pemerintah ada sektor-sektor yang diprioritaskan untuk peningkatan ekspor. Oke. Lalu yang kedua, saya sendiri di Kementerian Perdagangan dalam hal ini. Maaf Pak Hasan, bisa dijelaskan ini sektor apa saja yang diprioritaskan ini Pak untuk diekspor? Kan sudah ada di beberapa publikasi, diantaranya ada makanan minuman olahan, ada otomotif, ada produk kimia, ada yang saya ingat itu makanan minuman olahan, ada otomotif, ada elektronik, ada produk kimia, ada TPT. Ya, artinya ini pemerintah sudah fokus seperti yang tadi disampaikan Bu Sinta kan kita ini nampaknya semua mau kita coba untuk diekspor, tapi sekarang udah mulai fokuskah seperti itu? Saya kira iya ya, mungkin sebagai case aja mungkin Bu Sinta kalau kita baca pengalaman kita dengan Vietnam misalnya. Dulu sebelum terjadinya pergeseran impor handphone dari Vietnam, kita kan dengan Vietnam itu defisit. Karena impor kita untuk handphone dari Vietnam itu setahun bisa sekitar 2 miliar dolar. Tapi kemudian ada terjadi perubahan, lalu kita otomotif
meningkat pesat ke Vietnam, impor handphone dari Vietnam juga bergeser, tidak lagi ke Vietnam karena beralih ke Cina, dan dari Vietnam tidak banyak lagi. Nah, sehingga posisinya sekarang dengan Vietnam kita, tadi yang saya sampaikan, Januari Agustus ini kita dengan Vietnam sekitar $1 miliar surplusnya. Nah, jadi fokus itu adalah juga menjadi salah satu yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam kebijakan. Ya tentu harus didukung juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana produk itu bisa berdaya saing. Saya tadi yang disampaikan oleh Bu Sinta, termasuk pricingnya, supaya pricingnya masuk, ya pasti skala ekonominya harus memenuhi. Karena tidak mungkin sebuah produk bisa price-nya itu berdaya saing manakala tidak ada economic of scale. Gitu. Lalu sertifikasi tentu kita bantu juga. Nah, kami dari Dijenpen tentunya untuk aksesnya juga, akses pasarnya. Ya. Karena menurut saya melalui perjanjian, manakala perjanjian itu sudah bisa diimplementasikan, itulah salah satu solusi dalam jangka pendek. Karena preferensi tarifnya misalnya dari tadinya 20 atau 30 bisa langsung 0 atau dikurangi, maka akan mendongkrak kompetitivitas dari produk kita. Kalau bicara jangka menengah jangka panjangnya kan tentu bicaranya di sektor hulunya, dan itu perlu waktu. Tapi menurut saya salah satu peningkatan ekspor melalui akses pasar, pembukaan pasar melalui perjanjian, itulah yang bisa dilakukan dalam jangka pendek itu tadi. Jadi begitu pasar tarifnya diturunkan bahkan bisa 0, tentu competitiveness kita harusnya bisa memanfaatkan gitu. Oke, baik Pak Hasan, Bu Sinta dan juga Mas Fitra, kita akan lanjutkan lagi dialog kita setelah jeda berikut ini, dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.